Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, baik itu yang nyata maupun yang samar, baik itu yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya bisa dikatakan memasuki minggu terakhir mau pergantian tahun ya. Tahun 2023 menuju tahun 2024. Kalau harinya sendiri saya awali harinya hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Tanggalnya kan tanggal 27, 28, 29 Desember. Kan kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema. Seperti biasa ya, saya akan mengecek energi kalian ya, memasuki akhir bulan ini ataupun mau pergantian tahun, apakah ada suatu energi yang positif, maksud saya apakah masih ada energi positif, artinya harapan impian kalian bisa terwujud ataupun terkabul, ataukah bisa adanya suatu warning-warning yang harus kalian cepat untuk bisa menanggulangi. Artinya kalian harus adanya suatu perbaikan-perbaikan biar tidak semakin berlarut-larut. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk poin yang terakhir, sering saya selalu mengatakan ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, harap dimaklumi karena ini kan bersifat luas sobat. Jadi jangan bersedih ya, kira-kira seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ya, ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa mengetahui saya bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Itulah yang akan menjadikan suatu jawaban yang lebih akurat, karena sudah banyak sahabat kita baik dari yang luar negeri maupun yang dari Indonesia itu ketika konsul secara pribadi, secara privat, semua mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Jadi adanya suatu perbaikan-perbaikan ketika memang ada suatu hal-hal yang buruk. Kira-kira di situ ya. Oke ya. Semoga bisa dipahami. Langsung saja saya akan menarik energi dari kalian dulu. Semoga bisa selaras. Oke, kita lihat zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo, artinya zodiak Virgo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, kita lihat untuk asmara Virgo dulu 3 hari ke depan. Virgo, ini kartu utama kalian muncul petunjuk Pack of Pentacles. Ada seorang memegang koin ataupun memandang koin. Dikonfirmasi sama kartu The World, ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Virgo ya, bisa dikatakan kelihatannya di akhir bulan ini ya. Ini kelihatannya kalian banyak adanya suatu pemikiran ataupun renungan ya, bagaimana untuk bisa menyetabilkan masalah asmara. Karena kalau saya menangkap di sini berhubungan juga adanya dengan suatu materi gitu loh. Dalam arti ya mungkin ketika materi kalian tercukupi, ini kelihatannya asmara kalian berjalan dengan lancar di sini gitu loh. Mungkin secara keharmonisan, kebahagiaan, saling pengertian, saling menyayangi, kira-kira seperti itu. Ya. Cuman yang jelas secara energi kartu saya menangkap di sini kelihatannya kalian khususnya di 3 hari ke depan kelihatannya kalian bisa dikatakan adanya suatu pemikiran gitu loh. Terkadang adanya suatu pemikiran, adanya suatu renungan bagaimana untuk membawa perjalanan asmara ini agar bisa stabil lagi, agar lebih menyenangkan lagi sesuai yang kalian inginkan. Ini artinya apa? Artinya di sini katanya asmara kalian masih bermasalah gitu loh ya. Mau istilahnya itu mau pergantian tahun, tapi asmara kalian terdeteksi di sini masih adanya beberapa masalah yang harus kalian pikirkan untuk bisa menyetabilkan ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di sini muncul petunjuk The World, sahabat. Gitu loh. Artinya apa? Artinya jelas kartu konfirm ini mengatakan The World, artinya bahwa masalah kalian masih sedikit ada suatu problem yang harus kalian selesaikan. Karena kartu The World menunjukkan bahwa kalian ingin segera menyelesaikan, ingin segera merampungkan beberapa masalah yang itu membuat ganjalan di seputar asmara kalian. Jadi kalian itu ingin cepat menyelesaikan, sahabat, gitu loh. Nah, dengan demikian kalian berharap adanya suatu percepatan untuk bisa menemukan sebuah kehidupan yang baru. Artinya kalian menginginkan cepat agar bisa selesai ataupun agar bisa keluar dari masalah-masalah menuju kebahagiaan, menuju kesenangan tanpa adanya suatu masalah, tetapi adanya suatu kestabilan yang kalian harapkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk pekerjaan ataupun karir, ini energi dari Yoda Virgo muncul petunjuk Four of Cup ya, ada Four of Pentacles, bukan Cup ya. Ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Konfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu duduk sedang membawa koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Virgo ya, tentang pekerjaan ataupun karir ya, dimana kelihatannya kalian sedang berkonsentrasi nantinya gitu loh. Bisa dikatakan kalian sedang adanya suatu kefokusan, sedang adanya sebuah kekonsentrasian agar bagaimana bisa menjaga masalah pekerjaan kalian atau karir kalian. Kalian tidak mau adanya sedikit masalah itu akan membuat fatal gitu loh. Jadi jelas energi kalian di kartu utama menandakan bahwa kalian adanya suatu penjagaan, adanya suatu kekonsentrasian agar kalian bisa menjalankan aktivitas pekerjaan ataupun karir tersebut dengan baik tanpa ada masalah. Nah, itu yang saya tangkap dari energi kartu. Terus kartu konfirm mengatakan Queen of Pentacles gitu loh. Nah, bisa saja di sini ini hampir sama ya. Kalau ini adanya suatu kekonsentrasian ataupun kefokusan, kalau di sini hampir sama menandakan bahwa kalian dalam menjalankan masalah pekerjaan ataupun karir di sini kelihatannya kalian bisa dikatakan ini energi penjagaan juga sih di sini gitu loh. Jadi kedua kartu mengatakan bahwa kalian itu sedang adanya suatu energi penjagaan khususnya gitu loh. Mungkin gini ya, mungkin bagi yang sudah mempunyai pekerjaan di sini tinggal menjaga saja gitu loh. Agar bagaimana adanya suatu perkembangan, agar bagaimana adanya suatu pencapaian target, terwujudnya harapan impian ya, bahkan kesuksesan keberhasilan, itu yang sedang kalian yang sedang kalian rasakan di sini gitu loh. Yang sedang kalian inginkan di sini. Kalau di sini bisa diartikan sedang adanya suatu konsentrasi, kefokusan, bisa saja adanya sudah suatu pekerjaan, bisa saja adanya yang belum mempunyai pekerjaan di sini. Artinya ada kekonsentrasian untuk bisa bekerja dengan baik lah, intinya di situ. Nah, cuman di kartu ini hampir sama gitu loh. Cuman di sini ketika kalian sudah mempunyai pekerjaan, itu kalian tinggal
tinggal untuk bisa memikirkan gitu loh, bagaimana adanya suatu perkembangan, bagaimana adanya suatu peningkatan-peningkatan, kira-kira seperti itu ya. Ini di kartu konfirm. Kita lihat masalah keuangan. Virgo ya, di sini muncul petunjuk The Hermit. Ada Pak Tua berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Dikonfirmasi sama kartu 8 cup, ada cup yang sedang tersusun rapi tapi ditinggalkan seseorang. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Virgo ya. Ini mau memasuki tutup tahun ataupun akhir tahun ya. Kelihatannya masalah rezekian ataupun keuangan di sini kelihatannya Virgo mengalami hambatan ya di sini ya. Gitu loh. Masih mengalami sebuah problem ya, di mana mungkin kestabilan secara kelancaran rezeki, secara pemasukan keuangan di sini Virgo masih betul-betul sangat kewalahan di sini gitu loh. Ya, mungkin apa ya, bisa dikatakan ya dia Virgo harus tetap semangat di sini ya. Masih banyak liku-liku yang masih aja menghantam kalian. Masih banyak hambatan yang juga masih menghantam kalian. Entah kenapa ya, nanti akan saya deteksikan di sini. Yang jelas masalah keuangan, masalah keresikan ini justru mau memasuki pergantian tahun ini Virgo terlihat adanya suatu penurunan di sini gitu loh. Adanya suatu penurunan, adanya suatu kesulitan-kesulitan. Cuman kalian disarankan di sini harus tetap sabar, ikhlas, berjuang sembari ikhtiar kan sobat. Nah, seperti itu ya. Kenapa saya mengatakan di sini Virgo masih kesulitan? Karena kartu konflik mengatakan muncul 8 cup sobat. Artinya apa? Artinya di sini Virgo apa ya, sedikit ada kekecewaan juga ya mungkin ya. Ada kekecewaan, ada kesedihan. Kenapa seperti itu? Ya saya menangkap mungkin dulu ataupun kemarin rencana yang sudah kalian bangun untuk bisa melancarkan rezeki kalian, untuk bisa melancarkan keuangan kalian, ini bisa terrealisasi gitu loh. Bisa kalian rasakan. Entah kenapa seiring berjalannya waktu tiba-tiba rencana yang semula itu menghasilkan buat kalian tiba-tiba di sini berubah gitu loh. Jadi tidak sebaik dulu. Nah, makanya di sini kalian meninggalkan rencana baru, ya bisa saja di sini akan muncul ide-ide baru lagi. Ya, mungkin akan adanya suatu sumber baru lagi, entah kalian eh, apa ya istilahnya itu mencari cabang baru ataupun mencari sumber baru untuk bisa melancarkan sebuah kerezekian. Jadi kalian itu ibaratnya itu apa ya, adanya suatu pemikiran akhirnya, kok tidak sebaik dulu, kok tidak selancar dulu rezeki yang masuk sama saya. Nah, makanya di sini kalian mencoba untuk meninggalkan rencana lama, bisa saja di sini kalian akan mencari sumber-sumber baru agar istilahnya itu bertujuan agar kalian bisa mendapatkan sebuah kelancaran dan pemasukan keuangan di sini. Jadi Virgo ini masih dalam masa-masa sulit ya, gitu loh. Mau penutupan tahun kelihatannya masih terdeteksi adanya suatu masalah-masalah yang itu membuat kalian mungkin ya akan dipusingkan dengan faktor keuangan gitu loh. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya sobatnya. Oke ya. Untuk masalah asmara ya, energi yang kalian rasakan ya saat ini bisa dikatakan apa ya? Ini kelihatannya kalau asmara sih Virgo akan apa ya? Bagus juga sih gitu loh. Saya menangkap adanya petunjuk, ini adanya suatu sinyal di 3 hari ke depan ini akan berjalan stabil ya. Mungkin di sini kalian akan mendapatkan bantuan dari semesta ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apapun masalah kalian, apapun problem kalian, kelihatannya di 3 hari ke depan kalian masih menemukan kestabilan. Artinya kalian akan menemukan sebuah perbaikan-perbaikan. Ya tentunya tetap harus adanya semangat dan usaha untuk bisa memperbaiki ketika ada kesalahan. Nah kira-kira kan di situ. Makanya sering saya mengatakan ibaratnya itu jemput rezeki. Ya sama, ketika kalian ingin damai dan kartu ini menunjukkan bahwa nantinya ada sinyal bagus ya kalian harus mau menjemput suatu kebaikan-kebaikan tersebut, ya tadi selesaikan masalah. Ketika ada masalah jangan didiamkan, nanti itu akan bisa terselesaikan cepat, akan damai lagi, akan dingin lagi ya. Oke lanjut ya di pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, energi kalian di akhir penutupan tahun bisa dikatakan apa ya, di sini 50-50 ya kalau pekerjaannya.
bisa saja akan adanya suatu kestabilan, adanya suatu harapan yang mungkin yang selama ini kalian impikan itu bisa tercapai. Kira-kira seperti itu. Minimal lah adanya suatu apa ya, ringan dalam hal masalah, minimal seperti itu. Jadi tidak terlalu adanya suatu konflik di dalam pekerjaan kalian. Masih berjalan wajar ataupun masih berjalan normal. Nah, yang 50% lagi di sini kelihatannya zodiak Virgo bisa dikatakan masih adanya suatu kegelisahan ya. Gitu. Contohnya kok selama ini sampai saat ini pekerjaan yang saya jalani ataupun karir yang saya jalani kok belum juga ada perkembangan. Justru makin adanya suatu penurunan. Nah, kira-kira di situ sobat ya. Jadi jawabannya 50-50. Untuk masalah keuangan di sini jelas ya, kelihatannya zodiak Virgo bisa dikatakan apa ya, kurang diuntungkan ya. Justru ini akan adanya suatu pergantian tahun ya. Ini kelihatannya zodiak Virgo masih disuruh harus bersabar di sini sembari diikhtiarkan, karena saya menangkap kalian tertempat di masalah keuangan ya. Khususnya di 3 hari ke depan mau pergantian tahun, di sini justru kalian banyak yang tertembak ini di faktor keuangan ini. Banyak orang-orang yang iri, banyak orang-orang yang toksik yang menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya di sini jelas tergambarkan 2 kartu yang sangat kurang bagus untuk masalah keuangan zodiak Virgo. Jadi zodiak Virgo harus apa ya istilahnya tuh, harus cepat untuk menanggulangi ya, kira-kira seperti itu, harus sigap lah ya. Karena saya sering mengatakan ketika kalian bisa ya dinetralkan sendiri kan, seperti itu. Ketika kita kesulitan ya kita cari orang-orang di bidangnya, intinya aura kita biar bisa terbuka, jadi ada suatu kepositifan. Nah, kira-kira di situ ya. Jadi jelas untuk zodiak Virgo kalau masalah keuangan di sini kelihatannya masih cukup berat ya di 3 hari ke depan, bahkan mengalami adanya sebuah penurunan di sini. Bisa saja ketika kalian adanya suatu rezeki, apakah tidak ada rezeki? Ya ada. Cuman kan seperti ini loh sobat, ketika kalian mendapatkan rezeki ya nantinya di 3 hari ke depan, itu juga akan cepat habis gitu loh. Jadi ibaratnya keuangan ataupun rezeki yang nantinya kalian dapatkan ini sudah ada istilahnya itu, sudah ada jagannya gitu loh. Nantinya buat ini, nanti buat ini, nanti buat inilah. Makanya di sini saya mengatakan tadi masih kesulitan gitu loh untuk bisa menyetabilkan, mungkin untuk bisa menyimpan keuangan kalian masih kesulitan di sini sahabat. Nah, sekali lagi ya, uang yang masih itu sudah ada keperluannya semua. Makanya kalian di sini ada suatu pemikiran yang saya rasa ya masih cukup apa ya, masih cukup berat lah masalah keuangan di sini. Kira-kira di situ sobat ya, karena memang plus adanya suatu tembakan kalian. Seperti itu ya. Ini ketika dibiarkan nanti akan bisa merambat. Saran saya Virgo harus dinetral. Apapun itu ya, jangan sampai istilahnya itu menyesal itu di belakang hari gitu loh. Karena bisa saja ya ini akan lebih dari 3 hari gitu loh. Ketika memang itu terindikasi dan kalian merasakan adanya suatu penurunan, sulit rezeki. Ketika kalian biarkan ini bisa saja berangsur-angsur di sini. Dan sulit ketika itu akan dinormalkan, ya sulit ketika aura kalian masih tertutup gitu loh. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, nanti ketika aura kalian bisa apa ya terbuka kembali, bisa saja nanti akan ada suatu kenormalan, akan ada suatu kestabilan di faktor keuangan. Karena di sini energi kalian berat, Virgo. Seperti itu ya. Khususnya di faktor keuangan. Oke ya, untuk sahabat Virgo ya, tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, sikapi dengan bijaksana, karena ini kan bersifat luas sobat, saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, jika kalian dihantam masalah dan itu di luar logika, saran saya jangan didiamkan tapi cepat selesaikan, ya, cepat tanggulangi gitu loh. Jangan sampai menunggu habis-habisan, hancur-hancuran, semakin hari semakin terpuruk. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena sudah banyak sekali yang kejadian seperti itu. Semakin hari semakin terpuruk, habis-habisan, hancur-hancuran, baru konsultasi, baru adanya suatu pembukaan aura. Nah, jangan sampai kita menunggu habis-habisan sobat. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara untuk menanggulangi, karena ini masalah di luar logika. Ya mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan lancar masuk sobat. Karena jelas
nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada suatu perjuangan, adanya suatu ikhtiar. Nah, ketika keduanya sudah kita jalankan, ya kunci terakhir kita harus ikhlas dan harus yakin bahwa nasib juga akan berubah karena kita mau mengubahnya. Di situ ya. Oke sobat ya, sekali lagi untuk sahabat Virgo ya, apapun itu ya, mungkin yang belum semangat ya diusahakan semangat, kira-kira seperti itu ya. Yang kurang, istilahnya kurang bergairah ya diusahakan bergairah, tetap cari solusi yang terbaik ya, kira-kira di situ ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu sahabat Virgo harus tetap semangat dan semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.